Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zelsia Aulia Masni dari kelas 26. Saya akan menjelaskan tentang pencemaran yang sesuai dengan yang saya tulis dan ringkas. Pencemaran. Pencemaran ini segala sesuatu yang bisa merusak lingkungan yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan. Pencemaran ini yang menurunkannya tuh seperti yang disebut sekarang namanya polutan. Polutan tuh segala sesuatu yang bisa merusak, seperti kayak zat kimia, radiasi, terus panas dan mikroorganisme lainnya. Pencemaran terbagi menjadi 3: tanah, udara, air. Pencemaran tanah nih ada 3 golongannya, seperti limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik ini berasal dari penduduk, seperti sampah yang mudah diuraikan. Kalau industri, limbah yang padatan yang berupa lumpur atau hasil dari pengolahan. Pertanian ini limbah itu seperti kayak pestisida berlebihan yang digunakan oleh petani untuk memberantas hama-hama yang ada di ladangnya atau di sawitnya. Terus pencemaran udara. Pencemaran udara ini maksudnya unsur-unsur berbahaya yang menembus lapisan atmosfer yang bisa merusak kesehatan manusia juga, seperti CO2 atau karbon monoksida, terus ozon, terus timah. Udara ini mempunyai klasifikasi. Klasifikasinya itu seperti primer dan sekunder. Primer nih secara langsung oleh pencemarannya. Kalau misalnya sekunder itu tuh seperti kayak reaksinya yang telah diakibatkan oleh pencemarannya. Terus air nih menurunnya kualitas air seperti di sungai, di danau, dan daerah-daerah perairan lainnya yang digenangi oleh air. Terus pencemaran air nih juga disebabkan oleh erosi, terus pestisida berlebihan, terus limbah. Sebelumnya kita kan udah bahas nih limbah. Limbah ini ternyata ada 5 golongan dan sifatnya. 5 golongannya ini ada yang cair, ada padat, ada organik, terus ada yang mudah didaur ulang, berbahaya. Kalau cair ini seperti kayak minyak, sisa air cucian atau deterjen. Terus kalau padatan seperti kaca, keramik, dan plastik. Kalau organik ini seperti sampah yang bisa membusuk. Terus kalau yang daur ulang nih sampah yang bisa didaur ulang, cuman rumah tangga menyetujui tidak memakainya lagi. Terus kalau misalnya limbah berbahaya seperti kayak mudah terbakar, korosif, dan beracun. Kita masuk ke cara mengatasinya. Cara mengatasi lingkungan yang tercemar tuh, yang biar gak tercemar ya. Jadi ada konservasi namanya. Konservasi ini ada yang hayati, tanah, air, hutan, energi. Hayati ini seperti taman nasional. Terus kalau tanah seperti reboisasi. Kalau air itu tuh pembuatan waduk. Kalau hutan tuh penebangan hutan. Terus kayak penebangan hutan tuh diatur gitu. Terus energi itu menggunakan energi alternatif. Cara mencegahnya itu ada 3 cara atau menanggulanginya.
yang ada administratif, ada teknologis, terus ada juga yang namanya edukatif. Administratif ini seperti pemerintah membuat peraturan atau undang-undang. Kalau misalnya teknologis nih, teknologi yang bisa mengelola sampah atau limbah. Terus kalau edukatif itu seperti dari jalur pendidikan yang non formal ataupun formal. Selanjutnya kita ada pemanfaatan limbah. Pemanfaatannya ini ada yang organik, organik nih seperti kayak sampah kertas, kulit, terus sampah nih bisa kayak di reduce dan recycle. Terus kalau sampahnya anorganik ada tiga B3-nya. Seperti kayak fisik, kimia, biologis. Kalau fisik itu tuh kita tuh memisahkan komponen-komponen, terus kita tuh membersihkan gas-gasnya. Kalau misalnya yang kimia itu tuh seperti yang biologi dulu ya. Kalau misalnya biologi itu tuh ada yang fitoremediasi dan bioremediasi. Kalau misalnya kimia itu ada solidifikasi dan sterilisasi. Pengolahan yang organik ini ada yang 3 tadi kan, fisik, biologis, kimia. Kalau misalnya fisik tuh memisahkan komponennya. Terus kalau misalnya biologis itu tuh fitoremediasi dan bioremediasi. Kalau misalnya kimianya tuh seperti stabilisasi dan solidifikasi. Sekian penjelasan dari Zelsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.